Salah satu faktor dari X kuadrat tambah 3X kurang 40 adalah, berarti di sini kita disuruh untuk mencari salah satu faktor dari X kuadrat tambah 3X kurang 40. Nah, untuk menjawab soal ini, berarti kita harus perhatikan rumus yang ini, di mana bentuk umum persamaannya ialah AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A-nya sama dengan 1. Nah, kalau A-nya sama dengan 1, berarti kalau kita substitusiin ke sini, jadinya X kuadrat tambah BX tambah C. Karena 1 dikali X kuadrat itu X kuadrat. Gitu ya. Nah, inilah bentuk umumnya. Di mana untuk mencari faktor ini, berarti kita bisa tulis bentuk umumnya lagi, yaitu faktor dari X kuadrat tambah BX tambah C. Ini tuh sama aja dengan X tambah P kali X tambah Q. Di mana faktor dari ini adalah yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ada X tambah P, ada X tambah Q. Nah, berarti faktornya itu adalah X tambah P dan X tambah Q. Nah, inilah faktornya, yaitu. Nah, untuk mencari X tambah P dan X tambah Q, berarti kita harus perhatikan rumus lagi, di mana untuk mencari X tambah P dan X tambah Q, jadinya dari rumus yang ini, yaitu P sama dengan P tambah Q dan C sama dengan P kali Q. Nah, gitu. Nah, dari sini nanti kita dapatkan nilai P dan Q-nya. Gitu. Nah, sekarang kita langsung ke soal di mana di sini persamaannya ialah X kuadrat tambah 3X kurang 40. X kuadrat tambah 3X kurang 40. Di mana ini tuh sama aja dengan X kuadrat tambah 3X tambah negatif 40. Nah, sekilas kalau kita lihat di sini, berarti ruas kiri yang ini berbeda gitu dengan ruas kanan. Karena di sini ada kurang 40, sementara di sini tambah negatif 40. Nah, namun kalau kita perhatikan lagi, ini tuh sama aja dengan yang ini. Dimana kalau kita berfokus ke sini, berarti kan pandangan kita ke sini. Dimana ini tuh sebetulnya sama aja dengan tanda positif dikali tanda negatif, jadi negatif gitu ya. Jadi negatif, dimana tanda negatif ini kalau kita ubah ke operasi hitung jadi tanda kurang gitu. Sehingga bentuk yang ini sama aja dengan bentuk yang ini gitu. Nah, sehingga dari sini kalau kita hubungkan ke X kuadrat tambah BX tambah C, jadi kita tulis lagi di sini X kuadrat tambah BX tambah C. Berarti kalau kita lihat untuk koefisien dan variabel dari X kuadrat udah memenuhi gitu ya, yaitu 1 untuk koefisiennya dan variabelnya adalah X kuadrat. Terus di sini ada juga tanda penjumlahan sudah sesuai. Nah, terus di sini ada variabel X sudah sesuai dan juga di sini ada konstantanya atau C. Nah, berarti dari sini kita tinggal samain aja. Kita samain yang ini, yaitu koefisien dari variabel X, yaitu B sama dengan 3 dan konstantanya berarti atau C gitu ya, berarti negatif 40. Berarti kita tulis C-nya negatif 40. Nah, sekarang karena kita sudah dapat B dan C-nya, berarti kita tinggal substitusikan ke B sama dengan P tambah Q.
berarti 3 sama dengan P tambah Q, dan C P kali Q, berarti negatif 40 sama dengan P kali Q. Negatif 40 sama dengan P kali Q. Dimana dari sini kalau untuk mencari P dan Q-nya berarti kita gunain cara coba-coba. Artinya cara coba-coba di sini maksudnya kita cari perkalian P dan Q yang menghasilkan negatif 40. Lalu kalau misalkan kita sudah dapat perkaliannya, berarti kita tinggal substitusikan ke sini untuk membuktikan apakah P dan Q ini memenuhi untuk yang di sini, gitu ya. Nah, aku ambil contoh gitu ya. Misalkan kalau kita cari perkalian P dan Q, itu berarti 1 kali negatif 40, boleh gitu ya. Karena kalau 1 kali negatif 40, berarti P kali Q sama dengan 1 kali negatif 40, berarti kan sama aja dengan negatif 40, gitu ya. Nah, sesuai dengan yang ini, gitu. Nah, berarti dari sini, kalau kita hubungkan, berarti P-nya 1, Q-nya negatif 40. Nah, P-nya 1, Q-nya sama dengan negatif 40. Nah, sehingga dari sini, nanti kalau kita buktikan P tambah Q, berarti P tambah Q sama dengan 1 gitu ya, tambah negatif 40. Dimana ini tuh sama aja dengan 1 kurang 40. Karena tanda positif kali tanda negatif, hasilnya negatif. Nah, negatif kalau kita ubah ke operasi hitung jadi tanda kurang. Jadinya 1 kurang negatif, 1 kurang 40 gitu. Jadinya kalau 1 kurang 40 jadinya negatif 39. Nah, inilah P tambah Q-nya. Nah, sekarang kita lihat apakah sama ini dengan yang ini? Ternyata beda gitu ya. Nah, karena beda berarti P-nya di sini itu salah dan Q-nya di sini itu juga salah. Nah, terus nanti kalau misalkan kalian cari perkaliannya lagi, misalkan 2 kali negatif 20 gitu ya. Nah, terus kalian substitusikan ke P tambah Q. Nah, berarti nanti itu hasilnya bakal berbeda gitu juga. Jadi kalau berbeda berarti kalau P-nya 2, Q-nya negatif 20 berarti salah gitu. Nah, kalian bisa coba-coba gitu ya. Terus kalian coba cari perkalian P dan Q-nya dulu, terus nanti kalian buktikan ke P tambah Q-nya. Nah, kalau misalkan berbeda berarti itu salah gitu, P dan Q-nya. Nah, sehingga nanti kalau kalian coba-coba terus, nanti kalian dapatkan P dan Q-nya itu nanti yang sesuai itu P-nya 8, Q-nya negatif 5 gitu ya. P-nya 8, Q-nya negatif 5. Dimana kalau kita kalikan P kali Q berarti 8 kali negatif 5 sama dengan negatif 40. Nah, sesuai gitu ya dengan yang ini. Nah, terus kita buktikan ke P tambah Q. Dimana P tambah Q berarti 8 tambah negatif 5. Nah, berarti hasilnya 8 kurang 5. Karena positif kali negatif, hasilnya negatif. Dan negatif kalau kita ubah ke operasi hitung jadi tanda kurang. Jadinya 8 kurang 5 sama dengan 3. Nah, 3 di sini sesuai dengan yang di sini. Nah, karena sesuai, berarti kita dapatkan P-nya 8, Q-nya negatif 5. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan ke faktornya tadi, yaitu X tambah P kali X tambah Q. Nah, biar lebih enak gitu ya, kita coba tulis juga yang ini, gitu. Jadi, X kuadrat tambah 3X kurang 40, ini tuh sama dengan X tambah P kali X tambah Q. Di mana
P-nya tadi kita dapatkan 8. Berarti kita substitusikan jadinya X tambah 8 kali X tambah Q-nya itu berarti negatif 5. Nah, sekarang kita substitusikan. Tambah negatif 5. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Berarti kita dapatkan hasilnya sama dengan berarti X tambah 8 kali X kurang 5. Gitu ya. Karena ini tanda positif, kita kalikan dengan tanda negatif, jadinya negatif. Dan kalau kita ubah ke operasi hitung jadi tanda kurang. Nah, jadinya kita dapatkan dari sini faktornya itu ada 2 gitu ya. Kalau kita ikutin sesuai yang ini. Yaitu faktornya ialah X tambah P dan X tambah Q. Nah, sekarang berarti kita dapatkan faktornya ialah X tambah 8 dan X kurang 5. Nah, ini jangan lupa dikurungin. Nah, inilah jawabannya gitu. Nah, sekarang kan tadi kita disuruh untuk mencari salah satu faktornya. Berarti salah satu faktornya berarti antara X tambah 8 atau X kurang 5 gitu ya. Nah, sekarang kita cari. Tadi faktornya tadi X tambah 8 dan X kurang 5. Nah, berarti salah satu dari sini yang memenuhi itu ada di opsi A gitu. Nah, berarti jawaban untuk soal ini ialah opsi A. Oke.